Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sya'nahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in ulama'i wal musannifin wal jami'il malaikatil muqarrabin jalani sya'nahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi maghribiha wa aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa nakhususul arwahi guru-guru panjenengan sedaya ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi wonten alam barzakh dengan rahmat amal ibadah diterima dosa lepat pangapunten. Nakhususun musannifi hadzal kitab Mbah Hasyim Asy'ari saha guru kula Yai Thohir. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem hajatipun kula panjenengan sedaya wabil khusus hajat ingkang sampun kasambahaken dening Gusti Faqala wau liqodhi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nerusaken kajian kala wingi terkait keharusan kita bermadhab, keharusan kita bermadhab, di mana wonten babakan fikih kemarin disinggung ada 4 madhab yang eksis, Abu Hanifah, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyah, terus Imam Ahmad ibnu Hanbal, Hanabilah. Ada lain yang madhab kelima Sufyan As-Sawri, tetapi mboten terbukukan kanthi komplit ya. Dan para santri tidak bisa mempertahankan madhab kala wau sehingga terseleksi alam semacam punah. Mungkin kalau sekedar pendapat-pendapat potongan ya, potongan pendapat mungkin masih ada ya, tetapi untuk komplit seperti 4 madhab kala wau kelihatanipun mboten wonten ya. Pramila awake dhewe dianjurkan memilih dari salah satu 4 madhab niku kersane dapat dipertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum alladzina qad in aqdal ijma'u ala imtina'il khuruji an madahibihim. Mereka ulama-ulama madhab 4 kala wau adalah mereka yang disepakati, ada ijma' di kalangan para ulama untuk kita dicegah dari keluar madhab itu. Wis gampangane garek milih salah satu di antara 4 madhab itu. Jangan keluar dari 4 madhab tersebut. Wong dalam prakteknya ya, Syafi'iyah sendiri misalkan nanti banyak sekali pendapat ya, di Syafi'iyah banyak sekali pendapat. Tidak usah keluar dari madhab Syafi'i, itu kita sudah bisa mengatasi sebagian masalah. Nah, contoh kasus mungkin ya yang sering kita dapati di desa, Jumatan di madhab Syafi'i kan 40 orang. Nah, misalkan gitu ya, 40 orang niku qaul jadid ya, qaul jadid. Nah, dalam keadaan tertentu tendeso kurang dari 40 orang kita sakit pindah ke masih di madhab Syafi'i, bahkan masih pendapat Imam Syafi'i sendiri, yaitu qaul qadim. 12 orang bisa kita berjumatan tanpa berpindah
madhab. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita bisa bermadhab, konsisten bermadhab dengan tanpa keluar dari madhab Syafi'i, yaitu pakai qaul qadim ya, itu misalkan. Nah, jika terpaksa kita bisa menggunakan madhab lain tapi masih dalam kategori 4 madhab ya. Contoh ketika haji, karena sulit untuk tidak bersentuhan kulit laki-laki perempuan dalam keadaan tawaf yang berdesakan kayak gitu, ya kita menggunakan madhab yang apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Seperti itu ya. Ini contoh dalam hal tertentu kita menggunakan madhab lain. Ada lagi terkait zakat, misalkan kita mungkin saat ini lebih cocok seandainya menggunakan madhab di luar Syafi'i, misalkan madhab Abu Hanifah terkait zakat, karena seperti pertanian misalkan di zakat Syafi'i makanan pokok, sementara hasil tanaman lain yang di luar makanan pokok bisa prospek bisnisnya kadang-kadang lebih menguntungkan daripada makanan pokok. Nah, ini kita bisa ganti madhab atau intiqalul madhab, berpindah ke madhab yang lain. Dan contoh-contoh lagi yang lain, asalkan masih dalam 4 madhab tersebut tidak masalah ya. Jadi di kitab ini Mbah Yai Hasyim menganjurkan kita agar tidak berpindah dari 4 madhab. Kalau sesuatu keadaan mengharuskan kita berpindah, maka berpindahlah juga dari salah satu di antara 4 madhab tersebut. Kira-kira demikian. Jadi fahum alladzina qad in aqdal ijma'u ala imtina'il khuruji an madahibihim. Jadi ijma' ulama menyatakan bahwa kita dilarang dari berpindah madhab keluar dari 4 madhab tersebut. Selanjutnya, wa ayyu ridu amma uhditha minal jam'iyatil mukhalifati lima alaihil aslafus sholihun. Kita juga dilarang untuk berpaling ya, berpaling atau gini, kita diperintahkan untuk berpaling, dianjurkan untuk berpaling dari hal-hal baru, organisasi-organisasi baru yang pendapat-pendapatnya berlawanan dari apa-apa yang dipedomani oleh para salaf soleh. Jadi kita hendaknya berpaling dari organisasi-organisasi baru yang di situ pendapat-pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat ulama salaf. Di ulama salaf yang dimaksud di sini ya ahlu sunnah wal jamaah, termasuk Nahdlatul Ulama ini ya. Ingat, kita harus hati-hati kata-kata salaf karena belakangan ini muncul salaf yang lain yang tidak dimaksudkan di sini ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang sada ilan nar. Kanjeng Rasul ngendika, siapa yang menyendiri ya, nyempal keluar dari rombongan, dari sawadil a'dham, maka berarti dia mencil ke neraka ya. Jadi ada barisan besar umat Islam, dalam hal ini ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ada yang keluar dari itu, mencil, menyendiri, keluar dari rombongan, maka berarti dia nyempal untuk menuju neraka. Saya pernah cerita bahwa di rombongan domba yang ribuan, ternyata yang dimakan serigala itu justru yang keluar dari rombongan domba tersebut ya. Jadi di Discovery Channel seperti itu. Mestinya kita akan membayangkan bahwa kalau di rombongan banyak serang aja mesti dapat, ternyata enggak ya. Yang jadi sasaran justru satu domba yang keluar dari rombongan tersebut.
Wa ayyakunu ma'al jama'atil lati ala tariqatil aslafis sholihin. Begitu pula kita hendaknya beserta dengan organisasi, dengan jamaah yang mengikuti salafus soleh. Ingat, kita dilarang untuk keluar dari pendapat-pendapat yang termasuk kategori salaf soleh. Generasi salaf kemarin kita jelaskan ada generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Ada 3 abad pertama Hijri, itulah generasi di mana perilaku beragama itu bisa dijadikan cermin bagi kita. Ada 3 generasi awal dari umat ini yang kita bisa buat cermin untuk perilaku agama kita. Kira-kira agamaku ngene iki wis lurus pogong. Nah, cerminnya adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ya banyak sekali karya-karya ulama yang membahas masalah tersebut. Ya. Contoh saja misalkan karya Imam Malik, kitab hadis fikih Muwatta. Ya, kitab Muwatta itu merekam ya, perilaku beragama masyarakat Madinah. Piye perilaku beragama masyarakat Madinah itu terekam dalam karya monumental Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Nah, kita bisa mengacak itu. Ini contoh. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin amaroni Allahu bihinna. Kanjeng Rasul ngendika, saya memerintahkan kepadamu terhadap 5 hal, yang 5 itu aku diperintah oleh Allah. Kanjeng Rasul memerintahkan kita 5 hal. Nah, Kanjeng Rasul 5 hal yang disabdakan Rasul itu diperintahkan oleh Allah. Allah memerintah Kanjeng Rasul 5 hal, Kanjeng Rasul memerintahkan kita juga 5 hal. Berikutnya. Nggih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Allahumma rabbana as-salatil qa'imah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. 5 hal niku yang pertama adalah as-sam'i, mendengarkan, wa ta'ati, dan taat. Jadi ketika ada semacam fatwa, semacam perintah, semacam anjuran, kewajiban kita pertama adalah mendengarkan. Mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah taat. Tentu saja taat ini manakala perintah itu tidak bertentangan dengan agama. As-sam'u wa ta'atu anil mar'il muslimi fima ahabba au kariha malam yu'mar bimaksiatin fa in umira bimaksiatin fala sam'a alaihi wala ta'ah. Jadi mendengarkan dan kemudian taat dari seseorang muslim, dari seorang mukmin, ya, itu wajib dalam hal disukai atau tidak disukai. Seneng yo panggah kudu lakoni, gak seneng yo kudu lakoni. Harus seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi perintah, baik nanti tataran agama ataupun pemerintahan, selama perintah itu tidak bertentangan dengan agama, maka suka atau tidak suka kita harus taat. Undang-undangnya memang demikian. Nah, tapi kalau bertentangan dengan agama, ya, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika maksiat kepada khaliq. Wal jihadi, jihad. Ini jihad itu belakangan agak menjadi terdistorsi istilahnya, karena ada pihak tertentu yang memaknai jihad ini dengan hal-hal yang nggak bagus, ya. Ngebom sana, ngebom sini atas nama jihad, justru korbannya sesama muslim. Yang ini nggak benar, ya. Membunuh, kemudian jarine jihad, tetapi justru yang menjadi korban umat Islam sendiri, atau sebenarnya pihak non muslim tapi tidak melalui prosedur yang seharusnya. Jihad itu yang berhak untuk mengorganisir itu pemerintah sebenarnya, bukan kok pribadi-pribadi. Jadi ketika Mongol menyerbu Baghdad dan seterusnya, kemudian menguasai
wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam sebelumnya. Nah, itu nanti pemerintahan Islam menggerakkan tentara dan juga memobilisasi masyarakat untuk melakukan jihad. Jadi dikoordinasi oleh pemerintah yang sah secara resmi, itu jihad. Dulu ketika Mongol menghancurkan Baghdad 1258 dengan pembantaian 1.600.000. Nah, kemudian setelah itu mau menyerbu Mesir, ya, ya, jadi dari Syam, wilayah-wilayah hampir semua dikuasai oleh Baghdad, oleh Mongol, ya. Kemudian ke Syam, dari Syam mau menyerbu Mesir, ya. Nah, umat Islam nggak bisa bersatu, tetapi kemudian muncul tokoh Saifuddin Qutuz namanya, yang kita harus bersatulah, ya. Ini kita musuh yang sangat ganas, orang kafir yang sangat ganas. Kalau kita nggak bersatu, nggak bisa berhasil, kita membemet, ya. Terus kemudian Saifuddin Qutuz, untuk sementara saya jadi pemimpinnya lah. Nanti kalau sudah selesai musuh Mongol, kita nanti tukaran lagi, gak apa-apa. Jawabannya ngono, ya. Yang penting kita bersatu menghadapi bangsa Mongol ini. Nah, ketika dari Syam, atas inisiatif beberapa pihak, dicegat di suatu tempat yang namanya Ain Jalut, ya, Ain Jalut. Jadi belum nyampe ke Mesir, terjadi perang Ain Jalut. Ain Jalut itu di Palestina. Nah, perang Ain Jalut, alhamdulillah Mongol bisa dikalahkan. Jadi ya, jihad itu semacam itu, dikoordinasi oleh pemerintah yang resmi, tidak kemudian inisiatif perorangan, ya. Adapun mungkin kalau jihad-jihad tidak makna istilahi, ya, tapi misalkan jenengan, wah aku tak jihad dengan cara mengajar, ngaji dan seterusnya, ya itu memang harus, ya, pribadi-pribadi, tapi bukan makna jihad seperti yang istilahi kehendaki. Dan dari kata jihad ini nanti gini, ya, jihad itu fisik, ya. Jihad itu fisik. Bagi orang yang dilengkapi atau diberi oleh Allah anugerah berupa kesehatan badan, pandai untuk berperang dan seterusnya, pandai untuk berkelahi, ya mengambil jihad ini fisik. Tapi kan tidak setiap orang seperti itu. Orang seperti saya daftar TNI ya bakal klebu lah, ya. Sudah dewe-dewe sudah, ya. Nah terus piye, ya, nanti bentuk kedua ijtihad namanya. Jadi ijtihad itu tidak fisik tetapi rasio, pemikiran, ya. Nulis buku, membuat rumusan-rumusan piye to ampriye masyarakat maju, ekonomi bisa berjaya, piye to Covid itu bisa segera selesai, lah itu ijtihad, ya. Termasuk ijtihad itu ya apa-apa yang dilakukan oleh para imam yang 4 itu ketika menelurkan hukum-hukum, ya, istimbat. Nah itu juga termasuk ijtihad. Jadi ada jihad yang fisik, ada ijtihad yang rasio, yang terakhir mujahadah, ya. Mujahadah ini dari kalangan sufi, tasawuf, torekoh, ini mujahadah. Menghindari godaan-godaan duniawi untuk lebih banyak mengingat kepada Allah, ini mujahadah, banyak ngempet, ngaji suluk, dan seterusnya. Ini ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Ada jihad fisik, ijtihad rasio, pemikiran, mujahadah adalah jiwa. Piye ampre jiwane tenang, gak gampang meri, gak gampang iri, gak gampang nesu, dan seterusnya. Ini namanya mujahadah. Ini kalau di istilah toreko ada mujahadah kubro, ada macam-macam, ya. Pun balik malih. Kemudian wal hijrati, hijrah. Kemudian wal jamaati, jamaah, ya. Jadi wis berkumpul, bisa dalam bentuk paguyuban, bisa dalam bentuk organisasi. Nah kelemahan kita orang NU itu nyuwun sewu, ya lemah dalam hal organisasi, ya. Jadi lebih banyak kepada
semacam paguyuban, ini otokritik lah ya, otokritik di jamiyah ya, organisasi apa ya, kita agak lemah ya. Hebatnya NU itu ada yang mengatakan organisasi itu kalau kepalanya sudah nggak ada kan sudah cutel, tapi di NU tidak, walaupun kayak pengurusnya ya bangga jalan, ketuane loro ya bangga jalan, ketuane siji ya bangga jalan, orang anak ketuane ya bangga jalan. Itu hebatnya NU kan di situ ya. Nah, mendarah daging ya, anak ketua atau tidak ketua ya, yasinan ya bangga jalan, tahlilan ya bangga jalan, dan seterusnya. Tapi lebih baik lagi karena zaman modern gini ya, yang organisasi itu harus dimajukan ya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa banyak melakukan hal itu ya. Banyak sekali doktor, S2 ya, sarjana-sarjana, pakar dari kalangan Nahdliyin sudah banyak sekali, alhamdulillah. Fa inna man faraqal jama'ata qaida sibrin faqad khala'a ribqatal Islam an unukihi. Barang siapa berpisah dari jamaah dengan ukuran sakilan wae, keluar dari ini ada rombongan kemudian keluar baru sakilan saja, itu berarti telah mencopot tali Islam dari lehernya. Ini bukan kemudian langsung kafir gitu lah ya, enggak lah ya. Jadi berarti kayak bukan gitu, jangan gampang mengkafirkan ya. Jadi Kanjeng Rasul ngendikannya bahwa barang siapa yang keluar dari jamaah seukuran atau sejarak 1 kilan saja, itu berarti telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ya dosa besar gitu aja lah ya. Di kita ya buruh berontak itu dosa besar, tidak kemudian kafir. Jadi maksimal ya dosa besar. Terjadi di masa dulu ketika Sayyidina Muawiyah melakukan perang Siffin terhadap Sayyidina Ali, yaitu ada yang menyebut sebagai dihukumi buruh berontak. Tetapi manakala Sayyidina Muawiyah telah sah berdiri sebagai khalifah ya, nanti ada pihak lain ya, ganti yang pihak lain melakukan pemberontakan, itu disebut buruh dan itu dianggap dosa besar juga. Diceritakan Sayyidah Aisyah yang terlibat dalam beronta Waqiatul Jamal bersama Sayyidina Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah ya, dalam perang beronta itu ketika disinggung kan nanti yang Tolhah sama Zubair kan syahid, kemudian Sayyidah Aisyah ditangkap dan dikembalikan di Madinah dengan penghormatan yang luar biasa dari Sayyidina Ali. Ketika sisa hidup beliau, Siti Aisyah disinggung tentang perang beronta gitu, beliau nangis, menyesal ya. Menyesal mengapa dulu sampai seperti itu. Ada di kitab dijelaskan demikian. Jadi ya memberontak atau bugot itu dianggap sebagai dosa besar. Dan Kanjeng Rasul ngendika di sini bahwa barang siapa keluar dari jamaah sekilan baik, itu dianggap dalam lafaz berarti mencopot tali keislaman dari lehernya. Dan apa ya, memang pemerintahan itu berat dan ini apa namanya fardu kifayah, harus ada yang mendirikan itu dengan bagaimanapun keadaannya, karena kehidupan bisa berjalan dengan baik manakala ada yang ngurus. Ya yang ngurus itu adalah pemerintahan ya. Mewujudkan suatu pemerintahan itu adalah fardu kifayah. Dan kalau sudah berdiri ya wes ojo ngedekno neh liyane lah, itu yang kita kan yang berat gitu ya. Sudah berdiri di suatu wilayah sudah satu itu. Nanti kalau ada muncul lagi lah, ini nanti dianggap sebagai bugot. Kok misalnya jadi gini ya, sak dolim-dolime pemerintah itu masih lebih baik daripada tidak ada pemerintah gitu ya. Jadi sak dolim-dolime pemerintah itu masih lebih baik daripada
tidak ada pemerintahan, kacau nanti kalau tidak ada pemerintahan. Ya. Ini seperti itu. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jamaah. Ini ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Netepono sira kabeh kelawan jamaah. Kita berorganisasi, berkumpul ya, berkelompok. Wa iyakum wal furqata, dan takutlah kalian dengan perpecahan. Di Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan tetanggenono sira kabeh bihablillahi kelawan tali agamane Allah wala jami'an kali sekabehane wala tafarraqu lan aja pisah-pisahan sira kabeh. Gara-gara persatuan pula umat Islam menjadi kuat, dan gara-gara perpecahan pula umat Islam menjadi hancur. Ketika tadi Saifuddin Qutuz hendak melawan bangsa Mongol, itu yang mempersatukan dahulu umat Islam, bahkan ditantang itu, wis ayo madepi aku dhisik ae. Jadi supaya sing kuat sapa jadi kepala, jadi ketua gitu ya. Jadi sing yang terkuat jadi ketua. Jadi ya harus menaklukkan dulu yang kelompok-kelompok lain. Dan itu pula di Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang Salib 1187, Salahuddin memenangkan perang Hattin namanya, kemudian merebut Yerusalem. Itu juga melalui menaklukkan dulu pasukan-pasukan Islam yang lain ya seperti itu. Tapi kan tidak mudah. Ais ketuanya aku wae, panglimanya aku, presidennya aku wae, mesti liyane ra gelem ya sebelum dikalahkan itu ya seperti itu. Yang menyedihkan sekali ini pertentangan antara Saifuddin Qutuz dengan Ruknuddin Baibas Al-Bundukdari. Jadi ketika perang Ain Jalut itu Saifuddin Qutuz jadi semacam sultan gitu atau khalifah. Nah, Ruknuddin Baibas Al-Bundukdari jadi panglimanya. Nah, alhamdulillah bangsa Mongol bisa dikalahkan. Nah, Ruknuddin Baibas Al-Bundukdari dijanjeni daerah Aleppo, Halab namanya ya. Wis engko lak menang awakmu jadi pemimpin daerah Aleppo. Tapi begitu menang betul, ini janji-janji nggak dikunjung diberikan, yes. Kok gayanya lali gitu ya. Sehingga ini yang menyedihkan sekali. Saifuddin Qutuz ketika berburu bersama Bundukdari, Ruknuddin Baibas Al-Bundukdari, ketika apa gitu dipenggal ya, dibunuh. Ngeri ya. Nah, seperti itu namanya politik, perebutan kekuasaan ya. Dan akhirnya Baibas Al-Bundukdari yang jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi sultan. Terus seperti itu di Jawa pun demikian, di kisah-kisah terdahulu juga seperti itu. Di negara maupun yang namanya ya politik, perebutan kekuasaan yang mesti seperti ini ya, berdarah-darahnya. Berarti dosanya kuat ya, nanti diimbali karo sak peseke jadi khalifah, nanti kan bangun masjid ya dapat mengalir pahala, ya, membangun madrasah, membangun pondok, membangun jalan raya ya, nanti ganjarannya ditotal aja, nanti banyakan mana mendirikan bangunan-bangunan itu, membangun masyarakat muslim dengan dia membunuh tadi, terus abot endi ngono kira-kira ya. Kira-kira kan timbangan amale demikian. Orang itu cocok-cocokannya. Maksudnya seperti ini. Di umat Islam ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, dan yang banyak lagi yang tokoh-tokoh yang lainnya. Ya ahlinya di bidang itu. Ada sahabat yang bakatnya jadi ulama, Abdullah bin Umar misalnya. Ya wes bidangnya di itu. Ya. Jadi orang bisa menempatkan diri pada
tempatnya itu yang bagus. Maka jarang sekali ada hadis diriwayatkan oleh misalnya Khalid bin Walid misalkan ya, karena mereka sibuk berperang itu, dan memang jasanya di Islam ya itu. Khalid bin Walid itu tidak pernah perang kalah, itu nggak pernah, baik ketika dia masih kafir maupun setelah masuk Islam. Ya, umat Islam carut marut ketika perang Uhud 3 Hijriah itu kan gara-gara di sana pimpinnya adalah Khalid bin Walid. Memang jenius sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dilarang untuk berpecah belah, karena ketika berpecah belah kita akan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Sejarah Indonesia juga seperti itu. Fa inna syaitona ma'al wahidi. Setan itu beserta satu orang. Nah, orang banyak gini aja lah, arep nglakoni elek misalnya kan ya mesti sungkan karo kancane. Ya, ada bature gini Mas. Misalnya ya contoh yang mungkin anak-anak muda, arep nyetel video porno misalnya loh ya. Kalau ada temannya gini kan yo pikir-pikir, bahaya dan ini sini koyo apa nek disoting bisa nih ini. Kali kan gitu. Nah, tapi kalau sendiri ya setan gampang lah apa nganggur gini. Ya, ini gitu. Ini sederhana saja ya. Nanti juga di hal lain tentang keberagamaan juga seperti itu. Wa huwa ma'al itsnaini ab'adu. Kalau beserta 2 orang itu lebih jauh. Ini setan itu ngedoh karo wong loro ya. Nah, apa wong telu ya semakin akeh semakin adoh setan. Waman aroda buhbuhatal jannati falyalzamul jamaah, falyalzam al jamaah. Barang siapa menghendaki keenaan hidup di surga, maka hendaknya mengikuti jamaah. Jamaah di sini adalah ya mayoritas umat yang dimaksud gitu. Jadi kalau ingin masuk surga ringkese cerita, ikuti mayoritas umat. Dan mayoritas umat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sak donya sing akeh ya ahlu sunnah wal jamaah. Hanya repotnya hati-hati dengan kata-kata ahlu sunnah wal jamaah sekarang, sunni sekarang, karena ada juga yang sakjane gak sunni tapi mengaku sunni, enggak ahlu sunnah wal jamaah tapi mengklaim diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang harus kita hati-hati supaya tidak salah masuk, salah memilih dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani wujubit taklidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Fasal menjelaskan wajibnya taklid, mengikuti ya, bagi siapa yang tidak ahli ijtihad. Awake dhewe iki muqallid semua, taklid semua ya. Bukan ahli ijtihad. Siapa yang ahli ijtihad? Ya tadi Imam Madhab 4 itu semua ahli ijtihad. Awake dhewe iki alah wis hadis sitok endil apale innamal a'malu binniyat. Ngopo-opo panggah kuwi. Lah kok melakukan ijtihad ya, berantakan. Angel syaratnya ijtihad itu banyak sekali dan sulit kita untuk mencapainya. Walaupun sekarang sudah ada komputer yang mungkin takhrij hadis lebih mudah, ada aplikasi di mana kitab-kitab semua telah didigitalisasikan. Tapi tidak hanya itu syaratnya. Yajibu inda jumhuril ulama ilmu hakikina ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadi mutlaqi wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabarati fil ijtihadi taqlidu qaulil mujtahidin. Menurut jumhur ulama yang sudah ahli di bidangnya, sudah pakar, pendapatnya begini: wajib bagi orang yang tidak memiliki keahlian melakukan ijtihad, walaupun dia telah menguasai sebagian ilmu itu. Contoh di antara ilmu ijtihad adalah memahami nasikh mansukh, misalkan ya.
Dia wis paham betul nasih mansuh. Tapi hanya satu bidang yang lain cek wakeh yang belum dikuasai. Nah seperti ini wajib untuk taklid, ya. Tidak melakukan ijtihad sendiri. Ijtihad itu akrab dengan pemakaian dalil. Nah yang sekarang ini repote, sembarang kalir tekoi mesti dalil. Ini yang kelemahan kita sekarang, walaupun saja ini nggak lemah itu. Jadi saiki trennya ada kelompok dari kalangan di luar kita yang apa-apa itu ditanyakan dalile enti. Tawani duku mentus dalile enti. Yo amit. Ditawani calon istri cantik, pinter, kaya, ning pisan. Lah kok tekok dalil endi? Ya kacau ya, langsung aja bismillah tawakkaltu ala Allah ngono. Tekok dalil. Nah, sakjane yang bergelut dengan dalil itu para mujtahid, bukan muqallid. Awake dhewe ahli taklid ini mengikuti mujtahid. Sing bergelut dengan dalil itu mujtahid. Awake dhewe produk ngono ae. Wis gampangane ngene lho penake. Sampeyan ten warung. Ya langsung pecel tumpang wis sing masak kono wis. Ya, awake dhewe garek pesen kopine, Mak. Ya wis kopi wis ukurane gulane sakmene, kopine sakmene. Ya wis manut awake dhewe. Ya kira-kira itu jenenge muqallid itu. Masakane wis kono. Ora kok setiap orang harus memasak sendiri. Kopine, Mak, kayak gula dhewe, kopi dhewe, godhog-godhog banyu dhewe. Bumi berkah kira-kira ngono ya. Tapi di mana umumnya ya wis dadi. Karena apa? Ngeracik itu tidak angger wong bisa. Rasane ngene, enake ngene iku enggak angger wong bisa. Padha karo ndandakne sepeda motor yo tidak setiap orang bisa. Sepeda motor rusak yo awake dhewe datang ke bengkel sing kono sing ahli. Dia nyekel cowok poti, lah kok ora sembalekne. Ya malah rusak ya. Dia sudah punya keahlian sendiri-sendiri. Ijtihad juga gitu. Yang ahli ijtihad ya mereka yang sudah menekuni itu. Tidak setiap orang melakukan ijtihad. Repot nanti. Sulit ya. Nasih mansuh itu salah satu saja. Ratau mondok, nahwu sorob gak paham, tasrifan gak apal, melakukan ijtihad ya wis ini begini adalah akeh rusake dah. Akeh rusake. Yang dicontohkan hadis tentang khomer, ayat tentang khomer ada 3 ya, sering saya ungkapkan ya. Itu tentang khomer ya. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Jadi tradisi kita adalah tradisi taklid karena kita bukan ahli ijtihad. Lah bagaimana kalau kita ingin ijtihad lah, menurut saya boleh ijtihad tapi ra usah makna istilahi. Ijtihad lain di bidang lain. Contoh nih, piye yo ampere sekolah ki gelis pinter, ora patek butuh rakat, gak patek butuh waktu, gak patek butuh energi, tapi hasilnya pinter. Lah itu namanya menurut saya ijtihad kita dilakukan bagus yang semacam begini. Contoh lari-lari sekolah mungkin Bapak Ibu yang berkuliah di dunia pendidikan. Piye to carane ngapalne tahun? Kula kathah ingat tahun-tahun sejarah, di antaranya dengan cara ini. Contoh sederhana, niki mboten napa-napa niki damel napa nggih kersane bagaimana contoh kita berijtihad tapi di luar babagan fikih. Dan itu perlu. Kula niku lak ngapalne tahun contone.
ya penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair sebanyak 12.000 orang melawan 100.000 tentara Eropa. Niku ten otak kula niku rumuse katut. Jadi apalan kula mboten angka tapi kata-kata katut. Spanyol katut Islam ngoten gampangane kan ngoten. Lah K itu 7, T itu 1, T itu 1. Jadi katut berarti 711. Hafalan kula ngoten. Nah, ini membutuh kata-kata itu istihad di zaman ini. Bocah-bocah sekolah gawe cara iki pinter, tahun-tahun gampang banyak yang hafal. Spanyol lepas niku ten apalan kula derepan. Kata-kata derepan itu masa dibabati gitu. Bacakan katen kula ya. Derepan itu D itu 1, R itu 4, P itu 9, N itu 2. Jadi 1492. Tanggalnya 2 Januari 1492, Granada, kota terakhir umat Islam lepas ke Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Nah, perang kula ngoten. Jadi kita ijtihad di bidang yang macam gitu saja. Yang bagi yang berkulit di pendidikan dong ya. Kok sing di pertanian piye ya nandur duku sing gedine sak klopo-klopo. Ini ijtihad. Nah, dukune sak klopo, lah klopone sak pinten Pak? Ya sak duku. Oh, jenenge hukum komutatif jika A sama dengan B maka B sama dengan A. Ini contoh ya. Piye to ndidik anak ampere berhasil dan seterusnya. Ya, ijtihad macam itu kita bisa lakukan. Tapi ijtihad di bidang fikih yang dalam kategori istilahi ya kita jauh dari syarat-syarat itu. Jadi penak manut mawon taklid. Wong taklid mawon awake dhewe mboten penuh. Saiki contoh saya ini. Taklid itu kan kita ngikuti pendapat mazhab. Oke lah. Ya ikuti Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Ya kita yang sudah mutabaroh gitu. Lah sakniki lho amit nyuwun sewu. Sak desa sing iso maca kitab Fathul Mu'in ini wong pira niku nggih perlu didata sakniki. Wong Fathul Mu'in beranek bab nyesel-nyesel kadang-kadang ya ada faraun ada di bab salat iso teko bab toharo nyong ya wis. Ya hebatnya ya kayak gitu. Angel ya Fathul Mu'in. Dados taklid saja kita belum menjadi taklid yang bertanggung jawab. Dalam arti mengikuti para ulama yang ahli ijtihad dengan cara misalnya membaca buku mereka, ya, kemudian ngaji kitab-kitab mereka. Ya, di antara sak kampung mungkin juga hanya beberapa. Ini contoh. Ya. Kemudian juga yang sering dilupakan karena kadang-kadang kampanye setiap orang harus melakukan ijtihad sendiri. Madhab harus dihapuskan karena dianggap umat Islam nggak maju gara-gara madhab. Sekarang kenyataan di era sahabat yang merupakan umat terbaik. Ini Rasul kan ngendika umat terbaik kan secara gampangannya sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabiin. Di era sahabat saja yang banyak ya orang awam. Sing ahli ijtihad juga hanya beberapa. Ada yang bentuk angka 6, ada yang bentuk angka 20. Hanya beberapa saja. Itu di era terbaik, di era sahabat. Di era tabiin juga gitu. Yang namanya alim, ahli ijtihad ya hanya beberapa saja. Sing akeh ya panggah wong awam, kaya awake dhewe kula njenengan sedaya ngeten iki. Yang ahli betul ya sebenarnya nggak mudah untuk melakukan ijtihad itu. Wal ahdu bi fatwahum liyahruja'an uhdatit taklifi bi taklidi ayyihim sa'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sudah ngendika fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, ahli ilmu, mereka yang tahu, yang dianggap mampu, pakar lah gampangannya ya. Bertanyalah kamu kepada pakar jika kamu tidak mengetahui. Kanjeng Gusti Allah sudah ngendika seperti ini. Supaya kita tidak keluar dari
ayat ini, maka kita harus bertaklid manakala kita tidak mampu melakukan ijtihad. Lah gak eruh ya takon. Lah ora eruh, ora ahli ijtihad ya taklid wae supaya kita tidak keluar dari perintah ayat ini. Ora eruh, panggah nekat ya kejegur. Ora eruh kok panggah nekat berjalan ya sesat. Nggak mau bertanya ya, pakar itu ya ahli ijtihad itu. Fa'aujaba as-su'ala alaman lam ya'lam dzalika. Maka Allah mewajibkan bertanya bagi orang yang tidak tahu. Nah kalau tentang penyakit tanya ya ke dokter. Kalau pertanian ya kepada PPL PPL itu ya. Petugas penyuluh pertanian tuh. Jadi insinyur pertanian lah gampangane. Masalah agama ya kepada ulama, kepada kiai. Ya, sudah ada pakarnya masing-masing. Wadhalika taklidun li alimin. Nah, pertanyaan ini adalah taklid manut kepada orang alim. Wa huwa amun likulil mukhatabin. Firman Allah ini bersikap umum bagi setiap mukhatab. Jadi sasaran pembicaraan ayat ini bersifat umum. Nyuwun sewu. Hari ini yang dianggap alim alamah Gus Bahak misalnya, itu pun belum masuk kategori mujtahid, masih belum. Imam Suyuti pun mboten karo-karuan. Imam Suyuti itu karyanya di bidang tafsir Jalalain lah niku sing paling awake dhewe akrab. Jalalain itu kan dua imamnya, Jalaluddin Asyuti kali Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, itu loh, untuk mujtahid mutlak itu masih belum mau dan belum dianggap belum mampu. Itu Imam Suyuti ya. Ulumul Quran Itqon itu juga Imam Suyuti. Wakeh bidang wis pokoknya bidang keilmuan di zaman itu hampir beliau menguasai semua. Lo itu lo masih belum mau memproklamirkan diri sebagai mujtahid mutlak ya. Jadi mujtahid tingkat-tingkat sing 4 madhab tadi mujtahid mutlak. Nanti di samping itu lainnya muqayyad. Ya muqayyad nanti juga akan banyak dibagi-bagi. Ini orang mudah untuk melakukan ijtihad. Jadi lebih selamat jika kita bermadhab. Itu tidak hanya di bidang agama, dalam hal ini fikih kok. Di penelitian sosial itu Mas Wahyu di S2 itu ada madhab gini, ya, pendekatan ini, seterusnya. Kulosian waktu Tentri Bakti S2 tesis saya pakai struktural Talcott Parson kali Robert Merton. Struktural Talcott Parson kali Robert Merton. Ada semacam madhab ini ya, kalau di fikih. Wayajibu ayyakuna aman visuali an kulli ma la ya'lamu lil ijma'i ala annal amata lam tazal fi zamani sahabati wa tabi'in. Ya, nah ini saya singgung tadi ya. Orang awam itu selalu lebih banyak daripada orang alim di era kapanpun, termasuk era sahabat, era tabi'in, era tabi'in ya. Sehingga kalau orang yang umum, awam ya lebih baik bertanya, itu lebih selamat. Cara saiki ya pokoknya nderek yai itu lebih selamat. Nderek yai itu selamat. Nah, tapi dia yang dinuti sebagai kiai aja terus mergo dinut akhirnya sak kuwarepe dhewe. Nah, ini yang kemudian menjadi bermasalah ya. Seharusnya ketika dinut oleh orang lain, apalagi umat, itu harus berhati-hati karena dia akan membawa nasib sekian banyak orang. Harus hati-hati betul. Tidak kemudian gerusa-gerusu sakarepe dhewe. Saya nanti kalau semua masuk neraka gara-gara dia kan ya repot betul.
Ya, mulane yo gampang pengen jadi kiai ya. Barat itu ya. Saya ojo gampang pengen jadi ya ojo gampang pengen gitu. Aku tak mondok sing pinter sok dipek mantu wong sugih dibangunke pondok. Ya aja gampang gitu ya. Lah betulane ya otomatis seperti itu kalau memang nasibnya bagus ya. Tapi kan ya cah pondok ribuan sing dadi gitu juga hanya beberapa saja, tidak kemudian semuanya gitu ya. Dan kalau semuanya gitu juga itu repot nanti. Nah, ya ada yang panggil bisnis, di DPR ya harus diisi. Pun pinten menit nih mau? Sak jam lipat. Hampir 1 jam. Nggih. 5 nggih, kita ada mungkin yang perlu didiskusikan ya. Tadi Mas Wahyu ada mungkin yang tanya jawab. Tadi waktu saya ngisi di Ibnu ada yang tanya ini. Dan saya jelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah kemudian NU. Pak nopo NU niku sing paling bener? Ya, ada pertanyaan gitu. Ya terus tak jawab. Lah bagi kita ya harus gitu bagi kita ya karena kita orang NU. Tapi di sisi yang lain ketika kita menganggap NU yang paling benar, ojo gampang kemudian mengatakan yang lain itu salah. Nah ini namanya toleransi ya. Toleransi. Jadi di satu sisi kita harus menganggap NU yang paling benar, tapi kemudian jangan kemudian itu kita nyatakan bahwa kamu salah kepada pihak lain, nanti menjadi tukaran. Soalnya dia sendiri orang yang gitu juga nganggap pahamnya benar, agamanya benar. Jadi agama ya akan dianggap benar oleh pemeluknya masing-masing. Ya, di sinilah toleransi. Saya punya istri yang menurut saya cantik menurut saya, tapi kemudian saya ngelokke Mas Wahyu bojomu elek. Ya mesti nesu to ya. Ya kan bagi masing-masing orang ya istrinya itu yang paling cantik, walaupun kadang-kadang ya enggak gitu juga sih ya. Padahal aku ciri sopo bojoku menurutku yo panggah elek ya mungkin juga batin gitu ya. Tapi yo aja diungkap nih ya. Jadi ada banyak hal di mana kita itu ya jalani gitu aja, enggak usah diungkapkan ya. Di antaranya tadi ya NU menurut kita ya orang NU ya mesti bener, paling bener, tapi jangan kemudian mengatakan yang lain itu salah, nanti dadek nih tukaran ya. Kalau jawab ngoten nih menten niki sing badhe nggih punten niki menawi agak sensitif. ngoten nggih Iki wau ingkang menawi kadang-kadang niku tasih dados wilayah ingkang diperdebatkan atau ragu-ragu. Jadi ngeten. Enten istilah niku nderek kiai ya. nggih. Ingkang pertama pertanyaanipun, nderek kiai niku kiai sing pripun? Ya, iku ingkang pertama nih. Nomor kali, nderek kiai niku babakan agama napa babakan sedaya-daya. Ngoten nggih. Misale kados nderek babakan pilihan politik, nderek babakan dukung dan mendukung dan lain sebagainya. Niku maksudipun nderek kiai niku Ngoten nggih. Di masyarakat kita kiai jenisnya ya rewena rena. Ngimami tahlil niku ya kiai. Kiai subuh nggih wonten, kiai ngaji nggih wonten, kiai pidato nggih wonten. Nah sakniki ya garek yang dibutuhkan itu bab nopo. Kula niku kan biasa sudah ngaji. Mencoba nyebrang ke bab suwo, itu malah kisinan kula niku. Jadi ceritanya waktu di Man ngelawak, di Man 1 ada anak kesurupan. Jajal kula wacana kula kok dhewe mlowili kula to lari. Mlowili gole kula dilik-dilik bakal dipelili lah aku suwe-suwe wedi dhewe aku dhewe ya. Niku kejadian. Begitu saya bawa ke adik saya Mbah Karim itu. Jagek mlebu omahe tok iku wis turu bocah. Turu pirang-pirang jam mbuh diapakne gak ero aku ya.
terus selesai ya sudah, suruh pulang gitu. Memang ahlinya sudah seperti itu. Jadi alhamdulillah kita punya jenis kiai yang macam-macam ya. Ya ahlinya apa ya kita sesuai kebutuhannya apa. Contoh, tidak setiap kiai yang biasa ngaji ternyata itu fasih membaca tahlil. Betul, ada yang lali barang. Piye nyetope ya, bingung juga ya. Nah saya ini kalau menyuruh atau meminta ngimami tahlil ya kira-kira beliau nyuwun sewu ya bisa dengan baik atau enggak. Karena ternyata tidak setiap kiai yang biasa ngaji kitab kemudian bisa ngimami tahlil dengan baik ya. Contoh lagi ahli pidato, tidak setiap juga orang yang ahli kitab dalam arti biasa ngaji kitab pinter pidato. Mana sing bayu tekongan kotek sikilnya saking dredegnya ya ada. Jadi ya kita kebutuhannya apa yang cari yang sesuai dengan ahli masing-masing. Dan alhamdulillah kita banyak ya. Kemudian kalau kita butuhnya tentang pertanyaan soal-soal agama ya tanya kepada ahli yang biasa ngaji kitab. Kemudian apakah peran kiai itu dalam semua aspek kehidupan atau hanya masalah agama? Dunia telah banyak berubah. Di zaman Mbah Yai, generasi Mbah Hasim, kemudian setelah itu Mbah Yai Nglawak, Mbah Yai Purwasri, semua hal bisa bertanya kepada kiai. Anaknya senep wetenge, tanyanya ke kiai. Sawai diserang tikus, tanyanya ke kiai. Dan kiai punya cara untuk itu. Ada ijazah, ada mbuh piye, maksudnya ya mari betul. Nah, tapi saiki telah terjadi spesialisasi. Jadi spesialisasi ya kalau tikus ya nanti ke bab pertikusan. Ya, ada piye carane membasmi tikus sudah ada sendiri. Senep ya ke dokter sudah. Jangan berharap kiai lebih senep kok dikuworono gak dikunyang aku ya. Ndak nemen niku malanisannya. Iya, di kalangan kiai sendiri juga harus tahu diri bahwa telah terjadi spesialisasi bidang di dalam masyarakat. Apa wis ana ahline dhewe-dhewe. Ya kemajuan jam. Ini tidak hanya di Islam, di agama lain juga seperti itu. Jadi dulu itu perang sentral semuanya di tokoh agamanya itu, tapi kemudian setelah ada spesialisasi ya masing-masing sudah. Seperti itu dan itu mau tidak mau demikian. Ya saat ini nyuwun sewu repot ya, semakin sempit peran kiai. Saiki ngurusi wong mati pun lho wis enek saingane Pak Mutin sekarang ya nyuwun sewu lah ya. Jadi kan gitu kan. Jadi ya harus ada ini juga sepele gitu. Dan ini terus piye? Ya bantu-bantu lah nanti waktu tahlilan, fidaan dan seterusnya nanti kembali ke kiai untuk merawat jenazah, memasukkan ke liang lahat dan seterusnya. Kalau tidak ada permintaan khusus dari keluarga ya itu sudah tugas Pak Mutin. Nah, nanti rebutan malah repot nanti ya. Ada tahu sendirilah. Nah, ya. Juga apa ya di pondok yang begitu di pondok suatu pondok karena muncul generasi ketika ada misanan akeh ya harus berperan masing-masing bidangku kiki ngono wis. Ya. Kok kira-kira pinter masalah bangunan ya wis aku tak mengambil peran di bangunan. Nanti bangunan nanti bagianku ya ngaji wis biadane kae kok nanti ceramah ya sebagiannya kae. Soalnya nanti repot ketika pondok ditinggali ceramah. Dan ini juga banyak juga masalah ya. Pondok sering ditinggal ceramah itu nanti ya rusak ngajine akhirnya gak iso istiqomah, brodol entek santrine. Ini terjadi. Ya, politik tadi ya, politik juga gitu. Ada pondok kok ditinggal yang politik tanpa ada pembagian itu wah sudah siap-siap aja nanti. Ya. Jadi ya, yang lebih bijak manakala yang bagian ngaji ya tetap istiqomah di dalam, kemudian yang bidang lain ya dibagilah, bagi-bagi peran, sharing power. Ya. Jangan semua harus saya nanti kesel dewe wis. Ya, harus bijak seperti itu. Nah juga sekarang ini nggak usah gampang tersinggung bagi seorang kiai. Nyuwun sewu. Misalkan ada guse yang nyalek atau apa, kemudian lantas
umat saya semua, kaum saya semua nanti kalau pemilu milih ini. Kok misalnya gak dipilih atau soalnya yo rasa tersinggung, rasa nesu rasa ini ya. Yo zamannya sudah kayak gini lah ya. Awake dhewe ngomong gitu orang kayak apa-apa. Lah pihak lain kayak apa-apa lho iku yo akeh sing milih kono Ini nyata yo rasa gampang tersinggung ya wes. Ya sudah zamannya seperti ini kita ikuti. Ya, jadi kalau saya harus banyak adaptasi ya. Selama tidak sesuai, selama tidak bertentangan dengan agama, kita nut masyarakat. Selama tidak bertentangan loh ya. Hanya ya sudah zamannya gini. HP anak njaluk HP. Saya kok ora dituruti ya sida monting tenan. Nek dituruti ya piye? Ya dituruti dipantau, kadang-kadang bocah turu dideloki. Sing enggak bener dilurusne. Ya sudah seperti itu. Jadi kalau kita punya anak tinggal di tepi sungai, ya, jangan larang anak bermain di sungai, tapi ajari dia berenang. Ya, jadi kita punya anak hidup di tepi sungai, jangan larang anak main di sungai, tapi ajari dia berenang supaya karena hampir mustahil sekarang itu kita mengekang anak harus begini. Termasuk judo yang ngono. Le iki awakmu tak olehne kae. Jajale ndo anak wis duwe pilihan dhewe duwe pacar dhewe yang ngambek malah molo minggat. Ora ngomong-ngomong di endi ya. Nah, ngomong kan jadi gak minggat ya. Jadi ya ada banyak pertimbangan sekarang ini betul ya. Ya kira-kira jadi kiai itu kayak apa ya. Ya kalau ini pengalaman pribadinya. Sering terjadi masalah itu kalau pilihan lurah gitu karena setiap dan itu sembuhnya paling lama. Sering muncul masjid baru juga gara-gara ini ya. Jadi misalnya masjid naik gara-gara pilihan lurah itu sering terjadi. Amatan saya. Nah akhirnya saya punya kesimpulan kalau ada pilihan lurah di kampung sebaiknya kita nggak usah terlalu ya masuk. Ya, ini efeknya nanti lama sekali. Wes ganti generasi kadang-kadang efeknya cek membekas. Dan ada muncul masjid baru banyak gara-gara lurah-lurahan ini. Nah kalau semua datang untuk minta restu ya kita restoni, kita anggap. Tapi nanti waktu milih kan kita sudah punya pilihan sendiri ya. Ini pendapat saya loh, sampean boleh setuju boleh enggak. Tapi kalau menurut saya pengalaman saya seperti itu. Ya. Ini kok anak calon telu ya ditamoni kabeh kalau apa manfaat ya muga-muga dadi lak dongane lak kok misale gak manfaat ya rasa terus ning ngono ya. Ngamuk ya wis lak muga-muga manfaat barokah ya muga-muga dadi wis titik ngono wae ya. Nanya muga lak gak manfaat muga-muga dadi ya nesu ya. Nggih, makaten cekap nggih. Mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li khamsatun utfi biha harul waba ila hatim al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makaten kirang langkung wunyu makapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.